Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1A akan mempresentasikan alat indera pendengaran berupa telinga. Ini propertinya dari sini, daun telinganya tropin gina. Dari sini daun telinga ke ujung itu dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini bagiannya adalah rangkaian panas dengan lingkaran, tulang-tulang pendengaran, gendang telinga, saluran telinga, dan tabung estasiun. Dimulai dari yang pertama, itu ada mekanisme telinga. Mendengar merupakan kemampuan pada telinga manusia yang berfungsi menunjang komunikasi satu sama lain. Selain itu, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Bila telinga Anda mengalami gangguan, tentu aktivitas yang Anda lakukan juga mengalami hambatan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Telinga tengah disebut juga middle ear. Telinga luar disebut juga under ear, dan telinga dalam disebut juga inner ear. Yang pertama, telinga luar atau under ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau disebut daun telinga. Dari kanan, pendengaran eksternal, yang telinga atau ear kanan. Kanal auricula berbentuk tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk mengungkapkan suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan untuk menangkap suara dan mengalami suara. Disebut konka, dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Struktur daun telinga terdiri dari helix, ada spiral, antihelix, fossa spakol, fossa segitiga, rula, antihelix, antitragus, dan tragus. Telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membra limfoni ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, ineus, dan stapes, dan banyak dinding yang rumit. Membran limpati berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari vas flaccida dan vas tensa. Tulang malleus akan kuat pada membran timpani dengan bentuk cekungan yang disebut dengan flaccida, vas, dan sisanya disebut dengan vas tensa. Saluran estasius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dari hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan berkat tubuh. Telinga bagian dalam inner ear. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cakap siput. Bentuknya seperti tabung yang bengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut, saluran koklea, dan skala timpani. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdapat dari skula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi
kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semikular, horizontal kanalis semisirkular, kalatas, dan kanalis semisirkular vertikal belakang yang berisi angkulan. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Bagaimana Anda dapat mendengar? Proses mendengar dimulai telinga luar yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang di sekitar Anda. Lalu suara diturunkan ke telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran tetangga. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang ossiculus sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran sampai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama ada otitis eksterna. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Otitis eksterna ini menimbulkan beberapa gejala seperti gatal, sakit, telinga tampak kemerahan atau bengkak, keluar cairan dalam telinga, gangguan pendengaran, telinga terasa penuh dan atau tersumbat, demam, muncul benjolan di leher atau sekitar telinga karena pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua ada otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala yang ditimbulkan antara lain sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluar cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan dan berbau busuk. Yang ketiga ada otitis interna. Otitis interna adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejalanya meliputi vertigo, pusing, sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdenging, sakit telinga, dan kehilangan pendengaran. Yang keempat ada gendang telinga pecah. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaku tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Gejala telinga pecah diantaranya infeksi, telinga kemasukan benda asing, kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam menggunakan benda tertentu seperti cotton bud atau tusuk gigi, suara yang keras seperti ledakan, benturan atau cedera di bagian kepala, barotrauma atau perubahan tekanan udara secara mendadak misalnya saat di pesawat atau menyelam. Yang kelima ada kolesteatoma. Gangguan telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Kolesteatoma dapat menimbulkan berbagai gejala seperti nyeri, telinga berbau busuk, keluar cairan dari telinga terasa penuh atau tersumbat, gangguan pendengaran, serta melemahnya otot wajah di bagian sisi telinga yang terkena kolesteatoma. Yang terakhir ada otosklerosis. Pada kondisi otosklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Penanganan gangguan pada telinga yaitu pergi ke spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Cara menjaga kesehatan telinga yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras, hindari penggunaan ear candle, serta jaga telinga tetap kering.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi